kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, selamat berjumpa kembali. Kita ada di penghujung bulan September ya hari ini, tanggal 26 September dan minggu depan kita sudah ada di bulan Oktober. Rasanya tidak lama lagi kita akan merayakan Natal ya, karena sudah semakin mendekati Natal. Nah Bapak Ibu, saya akan melanjutkan seri khotbah dari kekuatan atau kuasa yang Tuhan berikan agar kita bisa memperoleh kekayaan, the ability to produce wealth. Kita ada di minggu yang keempat pada hari ini, kita ada di minggu yang terakhir, dan judul khotbahnya A Charge to Stay on Mission. Jadi suatu perintah atau tuntutan dari Tuhan agar kita tetap kepada misi yang diberikan kepada kita. Kita lihat dalam kitab Ulangan nanti pembahasan kita, dan sebelum itu saya akan bertanya satu pertanyaan yang untuk menjadi pembuka agar kita bisa berinteraksi satu sama lain. Di mana tempat yang paling jauh dari rumah yang Bapak Ibu Saudara pernah pergi? Ya, dan coba ceritakan apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Nah, tentu saja tidak sekarang ya ceritanya, tetapi pertanyaan ini diharapkan membawa Bapak Ibu pada ingatan paling jauh di mana ya saya pergi. Nah, kalau saya ditanya pertanyaan ini, saya teringat perjalanan saya ke Mesir ya, dan ini adalah foto di padang Gurun Sinai. Waktu itu kami naik ke Gunung Sinai. Gunung Sinai itu ada di bagian selatan, mendekati selatan di kalau kita lihat di Timur Tengah ya. Di situ ada kayak jazirah, paling ujung itu mendekati ujung itu ada Sinai. Jadi letaknya itu agak ke bawah ya. Jadi kalau kita dari Israel mau ke Egypt, ke Mesir, biasanya turun lewat bawah, lalu kayak letter U lalu naik ke atas untuk sampai ke Sinai. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, menurut saya waktu itu pengalaman saya ke Gunung Sinai, dan ini adalah foto di puncak Gunung Sinai yang dipercaya Musa menerima 2 loh batu, ya, Ten Commandments. Nah, waktu itu saya berpikir ini satu kesalahan yang saya ambil untuk memimpin tur ke sana, karena waktu itu harusnya bukan saya yang memimpin, tapi yang pemimpinnya sakit, jadi saya harus menggantikan. Dan tengah malam kita harus berjalan dengan mobil, jadi jam 12 malam dibangunkan, tidur cuma 2 jam, karena kami baru sampai di Catherine Village, atau satu tempat di bawah kaki Gunung Sinai namanya Catherine Village. Dan kemudian di situ kita jam 10 malam, lalu makan, lalu tidur jam 12, baru 2 jam tidur dibangunkan, padahal capek ya. Kemudian kita harus naik mobil kira-kira 30 menit sampai di stasiun Unta, dan ketika saya turun, ternyata nggak langsung naik ya, kita harus masih jalan kaki 30 menit jalan kaki malam, tidak kelihatan apa-apa. Waktu itu dianjurkan bawa senter, dan luar biasa memang bintang-bintang di langit itu seperti waktu Abraham saya bayangkan Tuhan berfirman,
keturunanmu seperti bintang di langit, itu betul-betul bintangnya banyak sekali. Kalau kita dari Indonesia, kita nggak bisa lihat bintang seperti itu. Ya, berjalan kemudian sampai ke stasiun unta. Nah, stasiun unta ini kita harus naik unta ke atas, ke Gunung Sinai, dan itu gelap gulita Bapak Ibu, dan kita tahu orang Mesir itu sekarang kebanyakan orang Arab ya. Mereka ribut sekali ya, saling memperebutkan rombongan kita untuk memilih unta mereka gitu loh. Saya nggak ngerti mereka bahasa apa, ini gelap gulita dan saya harus pemimpin grup waktu itu. Lalu kemudian akhirnya saya naik unta, lalu kemudian saya dengar ada grup yang ketinggalan di belakang, ada ibu-ibu yang harusnya memang dia nggak memungkinkan untuk naik, tapi dia tetap bersikeras naik, lalu dia akhirnya pulang. Kemudian apa yang terjadi? Lalu kami dituntun dengan naik unta itu tengah malam, dan kemudian mulai mendaki, lalu apa yang terjadi? Gembala untanya itu melepaskan talinya. Jadi bisa bayangkan Bapak Ibu, kemudian kami mulai naik, dan itu jurang di sisi kanan, sisi kirinya bukit ya, gunung. Lalu saya berpikir, wah ini satu kesalahan yang saya ambil, saya rasanya ingin pulang ke Indonesia. Karena tantangan yang dihadapi waktu itu dengan memimpin grup. Tapi puji Tuhan akhirnya bisa sampai di Gunung Sinai jam 5 menjelang matahari terbit. Inilah adalah 1 Oktober atau hari pertama tahun baru menurut kalender Yahudi, dan kami sampai di Gunung Sinai. Nah, ini adalah tempat yang paling jauh yang saya pergi. Di sini ada Budina. Budina lebih jauh lagi, udah keliling dunia ya Budina ya. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ada pergi ke tempat yang lebih jauh lagi, saya tidak tahu ya. Tapi pertanyaan ini sebenarnya untuk memancing Bapak Ibu, memancing kita pada satu topik nanti yang kita akan bahas. Karena dalam topik ini bangsa Israel itu keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan itu jauh sekali dari Egypt ya. Jadi dari Mesir ya, ini penapak tilasnya kan seperti tadi saya katakan, kalau dari Mesir mau ke tanah Kanaan itu kita harus menyeberang padang gurun ya, dan ini adalah napak tilas kalau kita pergi ke ziarah, itu adalah napak tilas dari perjalanan bangsa Israel. Nah, ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Musa mengumpulkan mereka dan mengajar mereka kembali, mengingatkan perjalanan mereka dari Mesir. Dan di sini di Ulangan pasal 9 ayat 5, Musa berkata, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Musa mengingatkan bangsa Israel kalau nanti mereka masuk ke tanah perjanjian, tanah yang baik, tanah yang berlimpah susu dan madu, itu bukan karena jasa-jasa mereka. Ya, melalui Musa, Tuhan menjelaskan kepada orang Israel bahwa dia memiliki tujuan untuk membawa mereka masuk ke tanah yang baik, tanah yang berlimpah susu madu, gambaran suatu kehidupan yang baik, ya, yang diberkati. Dan kalau mereka masuk ke tanah yang baik, yang diberkati itu karena janji Tuhan kepada nenek moyang mereka, yaitu kepada Abraham. Di Kejadian pasal 12, Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberkati Abraham. Dan karena ada rencana Tuhan yang besar, ada misinya Tuhan yang besar, bukan hanya untuk bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian demi mereka saja, tetapi di balik rencana Tuhan itu membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, ada suatu misi yang lebih besar dari diri mereka sendiri, lebih besar dari bangsa mereka sendiri. Tetapi misi ini adalah untuk seluruh dunia, ya. Dan Tuhan akan menggenapinya, perjanjiannya melalui Abraham, melalui keturunannya, melalui bangsa Israel yang masuk ke tanah perjanjian waktu itu. Nah, sebelum masuk tanah perjanjian, Musa memerintahkan mereka untuk tetap fokus pada misi ini, bahwa mereka akan menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan akan mencurahkan kelimpahan berkat-Nya, dan Dia akan menggunakannya untuk menyelesaikan misinya. Hari ini kita akan melihat dua kebenaran tentang berkat Tuhan. Yang pertama, Tuhan memberkati kita bahkan ketika kita tidak pantas mendapatkannya. Bapak Ibu, seperti firman Tuhan tadi yang dikatakan dalam Ulangan pasal 9 ayat 6, di situ dikatakan, saya ulangi lagi, jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu, Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki,
Perhatikan di sini saya kasih stabilo, sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Dalam English Standard Version, tegar tengkuk diterjemahkan stubborn people. Stubborn itu keras kepala. Saya orang Ambon, kalau orang Ambon bilang keras kepala itu kepala batu. Jadi Tuhan bilang melalui firman Tuhan pada Musa ini, kalau kamu bisa masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu madu, tanah yang baik, kehidupan yang baik, itu bukan karena jasa-jasamu, ya. Tetapi Tuhan berjanji memberikan kepada mereka negeri yang baik, karena Tuhan sudah berjanji terlebih dahulu pada Abraham. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita harus tahu kalau kita belajar systematic theology atau teologi sistematika, salah satu karakteristik Tuhan adalah Dia Tuhan yang setia. Dia bukan manusia. Manusia bisa tidak setia, manusia bisa ingkar janji, tapi Tuhan tidak pernah tidak setia. Dia tidak bisa memungkiri bahwa Dia Tuhan yang setia. Jadi kalau Dia berfirman, Dia berjanji, Dia akan menepati janjinya. Nah, itu sebabnya karena Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, ya. Kita tahu Abraham ini tinggalnya di Mesopotamia waktu itu, dan Tuhan bilang kepada Abraham, Abraham keluar dari sanak saudaramu, pergi ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, negeri yang berlimpah susu madu. Dan ini adalah tanah Kanaan yang kemudian direalisasikan waktu bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Nah, Musa mengatakan kepada bangsa Israel, kalau kamu bisa masuk ke tanah perjanjian ini, tanah yang baik, yang berlimpah susu madu, itu bukan karena jasamu, ya. Tapi Tuhan memberikan kepadamu karena Dia sudah berjanji kepada Abraham. Lalu di sini menariknya Tuhan bilang, sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, bangsa yang kepala batu gitu loh. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya bangsa Israel ini masuk tanah perjanjian itu nggak layak, ya. Mereka nggak layak untuk menerima kehidupan yang baik. Nah, sama juga kebenarannya dengan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama seperti bangsa Israel di padang gurun, banyak kali mereka mencobai Tuhan. Banyak kali mereka tidak mempercayai Tuhan. Orang Israel tidak selalu menaati dan mempercayai Tuhan. Bahkan setelah mereka mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa, laut terbelah, kemudian mereka dikasih makan mana, kemudian bagaimana mereka melihat mujizat yang terjadi di padang gurun atau di Mesir, ya, mereka terus mengeluh, mereka terus menggerutu. Mereka mengeluh terhadap Musa, dan sebenarnya mereka melawan Tuhan. Ya, Musa mengingatkan mereka bahwa mereka tidak pantas untuk mendapatkan berkat Tuhan, karena mereka adalah orang-orang yang keras kepala, stubborn. Stubborn ini nggak mau diajar. Ya, tegar. Kalau LAI Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan kata keras kepala, tetapi sebenarnya stubborn ini tidak bisa diajar. Tadi saya bilang kalau orang Ambon bilang tuh kepala batu, kepalanya terbuat dari batu, nggak bisa dikasih tahu gitu kan. Jadi sebenarnya bangsa Israel ini tidak layak untuk mendapatkan kehidupan yang baik, ya. Tetapi Musa meyakinkan mereka bahwa Tuhan yang setia ini, yang tidak bisa membatalkan perjanjiannya, itu akan memberkati mereka. Nah, demikian juga kebenarannya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita juga akan diberkati oleh Tuhan, bukan karena jasa kita sendiri, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena koneksi, fasilitas, network yang kita miliki, tapi karena kesetiaannya. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya bisa diberkati hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa hidup enak, hidup nyaman, bisa makan 3 kali, bisa ngemil, bisa punya mobil, punya rumah, punya sepeda motor, bisa kuliah, bisa punya keluarga, bisa punya tempat tinggal yang nyaman, bahkan lebih dari 1 rumahnya, itu semua bukan karena jasa kita sendiri, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebaikannya kita, tapi karena kesetiaannya Tuhan. Ya, kita ini keras kepala, betul nggak? Ada nggak di sini yang mengklaim saya baik Pak di hadapan Tuhan, saya setia Pak di hadapan Tuhan, saya tidak pernah tidak percaya kepada Tuhan, saya tidak pernah berbuat dosa kepada Tuhan. Ada nggak di sini yang berani mengatakan demikian, Bapak Ibu? Tidak, kita semua ini jahat, kita ini semua berdosa. Ya, kadang-kadang kita menipu diri kita sendiri bahwa kita ini orang baik. Ya, enggak Bapak Ibu, kebenarannya kita ini semua jahat, Alkitab bilang. Ya, kita ini enggak benar, kita berdosa. Banyak kali kita menyimpang kepada janji firman Tuhan. Nah, demikian juga kalau Bapak Ibu Saudara kita bisa mendapatkan berkat penyediaannya pada hari ini,
Itu karena sesuatu yang dia tetapkan untuk diberikan dengan bebas kepada siapapun yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Nah, bagaimana kita bisa melihat penyediaan Tuhan yang terbesar? Itu ditunjukkan di kayu salib. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu adalah janjinya digenapi dan penyediaan terbesar yang Tuhan pernah berikan di atas kayu salib. Roma 8:32 mengatakan bagaimana keselamatan kita dan kasih karunia Allah dan penyediaannya. Kalau saya bacakan Roma pasal 8 ayat 32, Bapak Ibu, saya tidak siapkan di sini. Di sini ada ya, saya sudah siapkan Roma 8:32. Di situ dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Jadi Allah Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi Allah yang cuma punya satu anak semata wayang, anak tunggal, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya untuk disalibkan bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Tuhan tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada Dia, kepada kita yang bersama-sama dengan Dia. Jadi karena hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di dalam Tuhan, kita percaya kepada pekerjaan penebusannya di kayu salib, maka segala sesuatu diberikan kepada kita, bukan karena jasa kita, bukan karena kehebatan kita. Poin yang kedua yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita untuk menjadi berkat. Ya. Tuhan berjanji untuk membuat nama Abraham besar, sehingga dia akan menjadi berkat, dan melalui dia semua kaum, semua bangsa, semua orang di bumi ini akan diberkati. Kejadian 12 ayat 1-3. Tuhan punya tujuan yang lebih tinggi untuk membawa orang Israel ke dalam tanah perjanjian, untuk memberkati semua orang dari setiap suku dan bangsa. Melalui Abraham, orang akan tahu siapa Tuhan itu, dan seperti apa perjanjiannya akan terlihat. Pada akhirnya hal ini dicapai melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dan semua orang yang menaruh iman mereka kepadanya menjadi bagian dari ikat janji ini dan berkat-berkatnya. Dalam Galatia pasal 3 ayat 13-14 saya bacakan langsung dari Alkitab, saya tidak sediakan di PowerPoint ya. Galatia 3 ayat 13-14. Firman Tuhan mengatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14, Tuhan Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, di dalam Tuhan, berkat Abraham yang Tuhan janjikan di Kejadian 12 ayat 1-3 tadi, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman, kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, tujuan Tuhan membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian yang adalah perwujudan ya janji Tuhan kepada Abraham di Kejadian pasal 12. Tujuannya itu bukan hanya untuk bangsa Israel diberkati, bukan hanya untuk mereka sendiri diberkati, tetapi seperti saya katakan tadi, ada tujuan yang lebih besar, supaya bangsa-bangsa di muka bumi ini diberkati. Ya, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ayat 14 tadi dikatakan, di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat yang diperuntukkan kepada Abraham ini juga sampai kepada kita, sampai kepada bangsa-bangsa. Jadi inilah tujuan Tuhan yang lebih besar, a bigger picture, gambar yang lebih besar bahwa mereka diberkati, bukan hanya untuk mereka sendiri, ya. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian kebenarannya dengan cara yang sama. Penyediaan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya bukan hanya untuk kesenangan kita sendiri, ya. Bukan hanya untuk anak cucu kita sendiri, ya. Ketika Bapak Ibu Saudara menikmati seluruh hidup ini, Bapak Ibu tidak bisa mengatakan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu untuk saya.
Bapak Ibu Saudara harus tahu bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya diberkati untuk tujuan yang lebih besar. Ini perintah Tuhan kan kepada Musa melalui Musa kepada bangsa Israel melalui Musa. Tuhan mengingatkan mereka untuk tetap kepada misi yang lebih besar. Apa misinya? Bahwa melalui kehidupan mereka, bangsa-bangsa akan diberkati. Berkat Abraham ini harus sampai ke bangsa-bangsa melalui siapa? Kalau hari ini dalam perjanjian baru, dalam konteks kekinian, melalui Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kalau kita diberkati, itu bagi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, bahkan sampai ke bangsa-bangsa lain. Terutama waktu kita menginvestasikan waktu dalam pemberitaan Injil, ya, menggunakan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk menggenapi amanat agung. Ya. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diberkati, tujuannya supaya kita dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bukan hanya bagi keluarga kita, bukan hanya bagi masyarakat kita, bangsa Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa melalui ketaatan kita kepada amanat agung, perintah agung. Apa itu? Tuhan bilang, pergilah, jadikanlah bangsa-bangsa muridku, baptislah mereka, dan kemudian ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu, sampai akhir zaman. Nah, pertanyaannya Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apakah Bapak, Ibu terlibat dalam misinya Tuhan ini, dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara? Bagaimana hidup Anda ini terlibat nggak menjadi berkat bagi orang lain? Atau kita hanya berpikir hanya untuk diri kita sendiri dan keturunan kita? Tidak, Bapak Ibu. Ingat, seperti bangsa Israel diberkati untuk tujuan yang lebih besar. Apa tujuan yang lebih besar? Berkat Abraham sampai ke bangsa-bangsa. Nah, pada hari ini, di saat ini, tujuan yang lebih besar agar Bapak, Ibu, Saudara sekalian menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Melalui berkatnya, melalui penyediaannya, melalui hasil usaha Bapak Ibu, melalui profit yang Bapak Ibu hasilkan, melalui investasi yang Bapak Ibu hasilkan, semuanya itu Tuhan desain, bukan tentu saja kita diberkati terlebih dahulu ya, kita, anak-anak kita, keluarga besar kita akan merasakan diberkati, tetapi tidak berakhir sampai di situ saja. Ya, sampai bangsa-bangsa ini harus merasakan berkat melalui kehidupan kita. Dalam konteks amanat agung, dalam konteks pemberitaan Injil. Nah, saya ingin bertanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini khotbah singkat saja karena sudah 4 minggu, ini adalah minggu terakhir, saya nggak lama-lama. Bapak Ibu bisa ikuti sebelumnya di YouTube ya. Saya mau tanya Bapak Ibu, apa yang Anda ingat, apa yang Anda inginkan orang lain mengingat Bapak Ibu Saudara dan saya? Apa yang Bapak Ibu inginkan orang lain membicarakan diri Bapak Ibu dan saya ketika kita sudah tidak ada? Ketika akhir hidup kita sudah tidak ada. Kemudian hal apa yang orang ingat tentang kita dan hal baik apa yang mereka bicarakan tentang kita? Ini satu pertanyaan yang besar untuk kita mendefinisi ulang untuk apa ya kita hidup. Apakah hanya untuk menumpuk kekayaan? Apakah hanya untuk membuat rekening bank kita bertambah banyak? Nggak ada yang salah dengan semuanya itu, tapi untuk apa semuanya itu? Untuk siapa? Oke. Untuk anak, keluarga, cucu, keluarga besar, oke. Tapi untuk siapa? Setelah mereka diberkati, lalu untuk siapa? Nah, jawabannya Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk misi yang lebih besar. Agar berita Injil sampai ke bangsa-bangsa. Kalau kita sudah tidak ada, orang tetap akan mengingat kita bahwa dalam hidup kita, mereka akan membicarakan, mereka akan mengingat kita bahwa karena Bapak, Ibu, Saudara, saya bisa mengenal Tuhan. Keluarga saya bisa diselamatkan. Anak-anak saya, cucu saya bisa diselamatkan mengenal Tuhan. Mereka bisa diberkati hidupnya, mereka di dalam Tuhan. Keluarganya bisa diberkati hidupnya karena di dalam Tuhan. Karena Bapak si A, Bapak si B, atau karena si C, saya dapat mengenal Tuhan. Dan saya bisa memperoleh hidup yang kekal. Ini tujuan yang lebih besar Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kalau kita diberkati. Saya akan menceritakan suatu kesaksian yang
true story tentang seorang yang namanya, ya nanti namanya saya sebutkan kemudian ya. Tetapi orang ini, dia menjadi seorang jutawan karena dia setia memberikan persembahannya, persepuluhannya dalam hidupnya. Namanya siapa? Ya bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah tahu, namanya William Colgate. Ya, Colgate ini pasta gigi dan juga produk-produk personal health ya, kesehatan pribadi seperti sabun, seperti pasta gigi dan yang lain-lainnya. Nah, William Colgate dibesarkan dari seorang warga yang miskin. Ya. Ketika dia berumur 16 tahun, terpaksa dia harus meninggalkan rumahnya karena ayahnya sangat miskin. Sehingga dia tidak dapat menghidupi semua orang. Jadi dia memasukkan semua miliknya, harta bendanya dia masukkan ke dalam tas, dan kemudian dia memulai perjalanannya ke New York. Ya, dia orang Inggris, dia di England. Kemudian dia ke New York dengan suatu mimpi, karena dia sudah pernah bekerja di pabrik sabun, dan dia tahu prosesnya, lalu dia bermimpi, dia akan memulai perusahaan sabun, ya perusahaan sabun untuk kesehatan pribadi, personal health ya. Kemudian pemuda dari pedesaan ini tiba di kota besar, dan ia melihat sulit sekali mencari pekerjaan. Tetapi dia mengingat kata-kata terakhir ibunya, serta nasihat dari kapten kapal ketika dia menyeberang kanal. Ada seorang kapten kapal yang mengatakan sesuatu kepada dia. Nanti saya akan kasih tahu apa yang kapten kapal ini katakan kepada William Colgate yang masih muda ini. Kemudian dia bertekad untuk memberikan persepuluhannya kepada penciptanya dari setiap dolar yang dia peroleh. Jadi ketika dia mendapat dolar pertamanya, pemuda itu mendedikasikan 10 sen pertamanya untuk Tuhan. Ia berlanjut dengan setia dan dolar mulai masuk dalam waktu singkat. Produsen sabun itu bermitra dengan produsen sabun lainnya. Tapi ketika pasangan ini meninggal, beberapa tahun kemudian pemuda William Colgate ini menjadi pemilik perusahaan. Nah, saat itulah pengusaha kaya raya ini memberikan instruksi kepada akuntannya untuk membuka rekening atas nama Yesus. Bisa nggak kita buka rekening atas nama Yesus ya? Nggak bisa, nggak harus ada KTP. Tapi dia memerintahkan akuntannya, kamu buka ya rekening atas nama Yesus. Ya. Lalu dia mengkreditkan 1/10 dari semua pendapatannya, dan bisnisnya mulai berkembang secara ajaib. Kemudian pemuda ini mulai mendedikasikan bukan hanya 1/10, tapi 2/10, 3/10, 4/10, sampai 5/10. Jadi 50% dari keuntungannya dia masukkan ke rekening untuk nama rekening Yesus tadi ya. Nah, tampaknya penjualannya, salesnya itu meningkat secara proporsional seiring dengan presentasi pendapatan mereka yang dikembalikan kepada Tuhan. Dalam waktu singkat, Tuhan membuat nama belakangnya, Colgate ya, menjadi nama terkenal di setiap rumah di seluruh dunia. Kalau di Indonesia kayaknya orang nggak pakai Colgate ya, orang pakai Pepsodent ya. Tapi kalau Bapak Ibu pakai sabun Palmolive itu juga produknya dia, perusahaannya dia. Ya, ia adalah pria yang selalu diingat dan dikenal. Dia akan selalu dikenang di seluruh dunia atas apa yang dia lakukan. Namanya William Colgate. Dia pendiri perusahaan produk perawatan pribadi terkenal di dunia, Colgate Palmolive, nama perusahaannya. Yang mengubah hidupnya bukanlah jumlah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Yang mengubah hidup William Colgate ini bukan jumlah yang ia berikan, melainkan kerelaan hatinya untuk memberikan segalanya kepada Tuhan sebagai balasannya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, yang Tuhan lihat itu bukan jumlah yang Bapak Ibu berikan. Yang Tuhan lihat itu di balik itu hati yang memberikannya. Itu yang Tuhan lihat. Nah, Tuhan melihat hatinya Colgate ini. Bukan dia berhasil memberikan 5/10, tapi hatinya. Oleh karena itu Allah menempatkannya di tempat yang unggul, terkenal, dikenal di seluruh dunia. Dia menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa.
ya. Nah, ini tadi yang nahkoda kapal tadi katakan kepada William Colgate ketika dia mau menyeberang kanal. Nahkoda kapal ini bilang seperti ini. Seseorang akan menjadi pembuat sabun terkemuka di New York dan Anda bisa menjadi orang itu. Tetapi Anda tidak boleh melupakan fakta bahwa sabun yang Anda buat telah diberikan kepada Anda oleh Tuhan. Hormatilah dia dengan membagikan apa yang Anda peroleh. Mulailah dengan memberikan persepuluhan semua yang Anda terima. Ini nasihat nahkoda kapal dan nasihat ibunya, dan dia lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, William Colgate adalah penyumbang tetap dana dari Baptist Missionary Union. Jadi persekutuan misi gereja-gereja baptis yang mengirimkan misi ke berbagai dunia, dan dia memutuskan dia penyumbang tunggal untuk setiap misi yang dilakukan oleh gereja baptis ke seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini satu contoh bahwa ketika orang hatinya kepada Tuhan dan memberikan apa yang dia miliki, mereka tidak menjadi miskin. Mereka justru diperkaya. Bapak Ibu tahu nggak, saya searching tadi malam, saya ingin tahu bagaimana perusahaan Colgate Palmolive hari ini. Saya searching, saya masuk ke webnya, dan saya amazed Bapak Ibu. Ini saya screenshot ya. Ini adalah berita tanggal 10 September. Ya. Lalu saya highlight ya. Di situ dikatakan, saya terjemahkan langsung, New York Business Wire 10 September 2021. Saya terjemahkan yang saya stabilo biru. Dewan Direksi Colgate Palmolive Company, ini NYS ini New York Stock Exchange, ya kode perusahaannya itu Colgate Palmolive CL, mengumumkan dividen tunai triwulan yang mereka bayarkan sebesar 0,45 US dollar itu per saham. Ya. Ini kalau dikonversikan ke rupiah kira-kira hampir sekitar 700 rupiah sampai 750 rupiah keuntungan dividen per saham yang nanti dibayarkan pada 15 November 2021 tahun ini kepada pemegang saham yang tercatat sampai 21 Oktober 2021. Perhatikan, ini menarik ya. Dikatakan di sini di berita di webnya mereka, perusahaan telah membayar dividen tanpa gangguan atas saham biasa sejak 1895. Wow, itu berarti Bapak Ibu, 1895 sampai hari ini 2021 itu berarti 125 tahun. Perusahaan ini tidak pernah ingkar janji dan mengalami kesulitan membayarkan profit dari setiap saham yang diinvestasikan ke perusahaan mereka. Bagi Bapak Ibu di sini yang bergerak dengan saham dan berhubungan dengan itu, ini mungkin bagus ya investasi ke Colgate Palmolive ya. Karena selama 125 tahun tidak pernah sekalipun mereka mengalami kesulitan untuk membayarkan share-nya, dividennya, keuntungannya kepada setiap investor yang menanamkan uangnya ke perusahaan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, William Colgate merasakan dorongan untuk memberikan persepuluhan karena dia menyadari, perhatikan baik-baik yang saya stabilo, Tuhan adalah pemberi semua yang dia miliki. Tuhan adalah pemberi semua yang dia miliki. Minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan yang memberikan Bapak Ibu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kekuatan itu bisa berarti kreativitas, bisa berarti kepintaran, bisa berarti koneksi, bisa berarti fasilitas. Tetapi juga ada satu hal yang paling penting, yang namanya kesempatan atau peluang. Bapak Ibu bisa kreatif, Bapak Ibu bisa kaya, Bapak Ibu bisa pintar, bisa punya koneksi, tapi kalau tidak ada yang namanya kesempatan atau peluang, Bapak Ibu tidak bisa menjadi seperti yang sekarang ini. Coba Bapak Ibu Saudara pikirkan, bagaimana peluang demi peluang, kesempatan demi kesempatan yang Bapak Ibu pernah terima, hingga Bapak Ibu Saudara dan saya ada pada titik seperti ini. Nah, kesempatan itu dari Tuhan, peluang itu dari Tuhan. Colgate menyadari bahwa Tuhan adalah pemberi semua yang dia miliki. Tidak hanya kesempatan, tetapi bahkan
Dia menyadari setiap elemen, setiap unsur yang dia gunakan dalam pembuatan produknya itu dari Tuhan. Ini saya ambil dari Wikipedia, dari buku kutipan dari Wikipedia. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diingatkan oleh Timotius. Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius, ayat 6, 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk apa Bapak Ibu? Untuk dinikmati. Ya. Saya berdoa Bapak Ibu, Saudara sekalian, dalam pekerjaan kita, studi kita, pencapaian target, pencapaian dalam hidup ini, jangan membuat kita stres dan gila dan tertekan karena apa yang kita usahakan. Tuhan berkata semuanya itu untuk dinikmati. Kalau Bapak Ibu bekerja, berusaha, ya bekerja dengan profesi apapun, nikmatilah. Jangan stres, jangan tertekan karena semuanya itu Tuhan berikan untuk dinikmati. Ya, lalu ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Perhatikan ayat 19, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di muka bumi ini bukan hidup yang sebenarnya. Yes, kita perlu makan, yes, kita perlu minum, kita perlu tempat tinggal yang nyaman, kita perlu baju, kita perlu kehidupan untuk menunjang kehidupan kita, alat-alat kendaraan, sepeda motor, sepeda, mobil, rumah. Kita perlu dididik sekolah yang bagus. Yes, kita butuh semua. Tapi firman Tuhan mengatakan ini bukan hidup yang sebenarnya. Ini sementara. Ini perhentian kita, Bapak Ibu, cuman sementara. Kita enggak camp, kita enggak bangun rumah di sini, di bumi ini. Kita camping. Camping itu nanti suatu waktu, kalau Paulus bilang tenda rumah kita dibongkar, tubuh tenda ini dibongkar, kita kembali kepada pencipta kita. Itulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Ya, paling kita cuma butuh tanah petak 1 kali 2 meter ya untuk menaruh jasad kita. Yang lainnya nggak bisa kita bawa. Ya, 1 lembar pun uang 100.000 rupiah Bapak Ibu nggak bisa bawa. 1 butir pun berlian Bapak Ibu selipkan nggak bisa dibawa. Ya, semua itu ditinggalkan. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, hidup kita yang sebenarnya itu bukan di sini, tapi nanti di surga. Itu sebabnya saya bertanya Bapak Ibu, ketika kita sudah tidak ada, apa yang orang akan ingat tentang diri kita? Apa yang orang bicarakan tentang diri kita? Ya, apa sebenarnya tujuan dari penyediaan Tuhan? Apa tujuan dari berkat Tuhan? Bagaimana saudara bisa menyembah dan melayani Tuhan dengan apa yang telah Ia berikan, dengan apa yang telah Ia percayakan dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara dan saya? Saya berdoa Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih Tuhan, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memperoleh kekayaan, itu semua datang dari Tuhan. Ya, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk mentaati Dia minggu pertama. Kita diperintahkan oleh Tuhan untuk kita mengingat kebaikannya. Dan kita diperintahkan oleh Tuhan untuk tetap kepada misi yang besar. Misinya bukan hanya sekedar kita diberkati. Bukan hanya untuk kita dan keluarga kita, anak cucu kita. Tapi bagi bangsa Indonesia, sampai ke bangsa-bangsa, akan diberkati melalui kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Saya berdoa, kiranya Tuhan mengingatkan Bapak, Ibu, kepada satu misi yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dan kalau kita hari ini diberkati, kita mengucap syukur, kita bisa menikmati, ya paling enjoy Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika satu keluarga dan keluarga besar, kami bisa makan bersama-sama. Seperti kemarin hari ulang tahun Pauline, kami bisa makan bersama-sama. Itu suatu waktu yang menjadi kenikmatan tersendiri. Bukan karena
makanannya saja, tetapi karena kebersamaannya. Di balik semuanya itu, saya menyadari bahwa itu datang dari Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa merasakan dan memikirkan hal yang sama. Kalau kita bisa diberikan keluarga, kita bisa menikmati bersama-sama keluarga, kita bisa kumpul, sebentar lagi hari Natal, semoga bisa kumpul, pandemi ini mereda. Dan waktu kita kumpul, kita makan bersama-sama, itu alasannya waktu kita makan, kenapa kita berdoa. Ya, untuk mengingatkan kita bahwa semua yang baik yang kita nikmati itu datang dari Tuhan. Bukan karena dari diri kita sendiri. Dan kita bisa menikmati dan kita bisa mengingat perjanjian Tuhan kepada Abraham itu sampai ke kita, sampai ke bangsa-bangsa. Karena pengorbanan yang Tuhan Yesus Kristus lakukan di kayu salib. Waktu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya percaya kepada Tuhan, kita mendapat bagian dalam janji kepada Abraham itu, bahwa melalui keturunannya, bangsa-bangsa di muka bumi akan diberkati. Melalui kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita merasakan berkat itu sampai kepada kita. Berkat Abraham itu sampai kepada kita. Seperti Galatia 3 ayat 13-14 tadi katakan. Tapi Bapak Ibu ingat, berkat itu, penyediaan itu, tidak hanya berakhir untuk diri kita, tapi untuk yang lebih besar lagi. Sampai bangsa-bangsa diberkati. Sampai bangsa-bangsa mendengarkan Injil yang kita kabarkan, yang gereja kabarkan. Saya berdoa Bapak Ibu sekalian, kita bisa selalu mengingat hal ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menyadari kalau kami diberkati itu bukan karena kehebatan kami. Kalau kami kilas balik, kami menyadari campur tangan-Mu Tuhan. Dalam persimpangan jalan kami ketika hidup kami sulit, waktu kami mengalami krisis dalam kehidupan kami, kalau kami kilas balik, kami mengingat pertolongan-Mu Tuhan. Engkau yang mempertemukan kami dengan orang yang tepat, dalam waktu yang tepat, di tempat yang tepat, hingga kami memutuskan, kami memilih pilihan kami waktu itu, dan karena pilihan-pilihan kami itu kami ada di titik yang sekarang ini. Kami tahu Tuhan itu bukan karena manusia yang merancang, tapi karena Engkau sendiri yang merancangnya. Agar kami diberkati untuk menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Agar nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Makasih Tuhan Yesus, sama berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir di ruang Zoom ini maupun yang menyaksikan melalui tayangan di YouTube nanti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya untuk